أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kalau ada yang mencela kita, maka jangan terlalu dipedulikan. Ya, jangan mempedulikan orang mencela kepada kita. Kalaupun kita harus mendengar celaan orang, coba cari sisi positifnya. Dia ini mencela saya, kesalahan saya di mana, maka saya perbaiki. Ya, kalau mau kita mendengar. Tapi kalau kita sudah merasa diri kita sudahlah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, pasti ada kekurangan, ya sudah, enggak usah dengar omongan mereka. Dan ini membuat kita sengsara. Makanya ya Syekh Sa'di Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala berkata, seorang dia akan mendapatkan kemudaratan dari cercaan orang sejauh mana dia menggeluti cercaan tersebut. Sebagaimana sejauh mana dia mengikuti cercaan orang, semakin sengsara dia. Semakin dia cuekin, dia semakin bahagia. Saya berbicara tentang diri saya. Kalau saya mau buka di YouTube tentang Firanda, macam-macam orang maki-maki, tapi saya nggak nonton. Ngapain saya nonton? Bahkan sebagian ikhwan ada yang kirim ke saya, Ustadz ini ada orang bilang antum sama itu, langsung saya delete. Saya tidak mau nonton karena saya tahu kalau saya klik berarti saya menyiksa diri saya. Faham? Ngapain saya menyiksa diri saya? Mending saya delete, kemudian saya pelukan sama istri, bahagia, jelas. Ini nggak jelas, bikin sengsara. Kalau sudah saya klik, saya jengkel, akhirnya tidak bisa terlampiaskan kejengkelan saya lampiaskan kepada istri dan anak-anak. Kasihan mereka ikut apa? Menderita. Jadi hati-hati, kita tidak ada yang sempurna. Tatkala kita tahu kita tidak sempurna, maka kita tidak akan selamat dari cercaan apa? Orang. Jangankan kita yang tidak sempurna, yang sempurna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari cercaan apa? Orang. Sampai sekarang orang masih mencerca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi, Allah Subhanahu wa taala dicerca oleh orang Yahudi dalam banyak ayat. Mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang Allah fakirlah, Allah butuh bantuanlah, Allah capek setelah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, hari ke-7 istirahatlah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan kita? Namun ingat, kalau Anda ingin bahagia, jangan pedulikan omongan orang. Anda cari orang-orang yang nasih, yang baik sama Anda, bilang saya punya kekurangan, tolong nasihati, sehingga dia nasihati dengan cara yang baik. Adapun mendengar perkataan orang-orang banyak, perkataan netizen, ngapain? Ingat, kebahagiaan Anda bukan di tangan netizen, paham? Sebagian orang hanya bisa bahagia kalau dia dipuji oleh netizen. Ya, ngapain netizen itu? Ngapain dia ditolak ukur Anda? Sudah, Anda sampaikan yang menurut Anda baik, setelah itu tidak usah terlalu peduli dengan komentar mereka. Jadi saya ulangi, kalau ada orang mencela, jangan pedulikan. Semakin Anda pedulikan, Anda semakin sengsara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم